Ini benar-benar anak yang punya pesantren? Enggak. Anaknya kiai? Enggak juga. Dari mana dia Gusnya itu? Gusnya nama dia Agus atau kayak gimana tuh? Atau dia ngaku-ngaku sendiri? Dia menamai sosial medianya Gus Abal-Abal. Sering kasih tausiah juga? Ngisi kajian juga dia. Isinya itu cewek-cewek semua. Dan di situ ada yang cantik langsung dideketin, di DM. Sampai kayak spam-spam gitu, minta di VCS. Dia kasih nafkah gak sih untuk kamu selama menikah? Selama 2 bulan menikah itu dari pekerjaannya dia kasih saya 150.000. Berarti ini bukan cuma cabul dengan cewek, tapi juga bisa kasar, mau kondo juga? Banget. Kamu bawa aku jauh-jauh ke sini, jauh dari keluarga aku. Tapi kamu selalu siksa aku di sini. Naili Firda? Ya. Dari? Kota Pasuruan. Pasuruan, Jawa Timur ya? Jawa Timur. Wah, jauh-jauh datang ke sini ya. Sama Mbak? Nabila. Nama Nabila? Iya. Siapanya? Kakak kandungnya. Kakak kandungnya, ya. Oke. Sebelumnya saya turut bersedih ya. Ini suami kamu? Betul. Sekarang statusnya apa? Masih dalam proses perceraian, tapi belum sah cerai. Oke, aku ada baca postingan kamu, nyampe dari tim kreatif Kusi. Ya. Kamu menikah dengan seorang, katanya Gus, berarti anaknya Kiai, yang punya pondok pesantren, dan katanya aku baca dulu ya, nikah bahagia coret. Nikah baru tahu bahwa H-7 nikah, dia hubungan seksual sama cewek lain, nikah sama predator, nikah sama Gus Bul, Gus Cabul, nikah sama Duda, nikah sama orang yang ternyata sudah pernah hubungan seksual dengan puluhan wanita. Suami kamu? Iya. Yang di Instagramnya itu? Iya, betul. Kalau kelihatan dari Instagram, kelihatan hampir semuanya kegiatan keagamaan semua ya? Betul, betul sekali. Oke, kita pelan-pelan dulu ya. Ini benar-benar anak yang punya pesantren? Enggak, dia nggak punya pesantren. Nggak punya pesantren? Enggak. Anaknya Kiai? Enggak juga. Berarti bukan Gus. Dari mana dia Gusnya itu? Gusnya nama dia Agus atau kayak gimana tuh? Atau dia ngaku-ngaku sendiri? Sepertinya ya itu, mengaku-ngaku sendiri. Nah, oke. Supaya kita nggak nyempet ke sana ya. Soalnya kan nanti kan nggak enak ya kalau bawa-bawa pemuka ya agama ya. Betul. Soalnya harusnya kalau pemuka agama kan nggak kayak gini kelakuannya harusnya ya. Betul. Berarti ini bukan anak kiai ya? Bukan. Nggak punya pondok pesantren ya? Enggak. Kamu tahu dari mana dia Gus? Saya awalnya nggak mencari tahu tentang itu sih. Iya. Kamu dengar pertama kali dari mana berarti? Ya dari dianya aja. Oh iya? Jadi kayak gimana? Dia kenalan pakai nama Gus atau bagaimana tuh? Ya dia menamai sosial medianya Gus Abal-Abal. Oh. Dan dia juga apa ya kayak menamai dirinya sendiri tuh Gus gitu loh. Oh, tapi dia juga nggak salah tuh. Menjuluki Gus. Dia tulis di media sosial dia Gus Abal-Abal. Kamu aja yang tergiringnya Gus ya kayak gitu. Jadi sebenarnya dia nggak salah-salah banget juga kan. Jadi kayak bukan dokter tapi dia tulis itu dokter Abal-Abal. Kita sangka kan bercanda kan. Ternyata benar-benar bukan dokter. Ternyata benar. Abal-abal. Emang abal-abal. Memang abal-abal ya. Oke. Tapi kalau di rumah bagaimana keseharian? Sholat? Sholat. 5 waktu? Iya. Ngaji juga? Ngaji juga. Taat beragama? Sering kasih tausiah juga? Iya. Serius? Ngisi kajian juga dia. Kajian online. Yang dimana isinya itu cewek-cewek semua. Dan di situ ada yang cantik langsung deketin, di DM, di VCS. Sampai kayak spam-spam gitu, minta di VCS. Sama cewek itu. Oke. Itu dari ceweknya langsung ngomong ke saya, lapor ke saya. Ini udah menikah berapa lama? 2 bulan. Baru 2 bulan nikah, Mbak. Tinggal bersama itu 2 bulan. Boleh nggak cerita pertama kali kenalannya bagaimana dengan dia? Awalnya itu ya kenal di sosial media. Habis itu juga saya sama dia itu jarang ketemu juga karena LDR.
jarang ketemu. Kalau ketemu itu ya biasanya kalau misalnya dia pulang dari kosnya ke rumahnya itu melewati kota saya. Jadi mampir ke tempat makan atau kafe gitu biasanya ketemu sama saya. Tapi langsung jajan ke tempat gitu buat makan sama-sama. Ya itu sih, jarang Kenalnya ketemu. dari mana? Kenalnya dari mana? Kamu ikut kajian dia? Enggak, awalnya itu aku nanya-nanya sih tentang agama gitu. Oh, kamu DM Ha-ha. tentang agama. Terus first impression kamu pas ketemu bagaimana? Gak ada apa-apa, aman-aman aja. Ya biasa aja gitu. Kagum. Kagum karena agamanya ya. Karena katanya sering ngingetin dia sholat, ngaji Iya. gitu. Dan dari situ dia kayak langsung terpikat gitu mungkin. Oke. Benar. Terus pacarannya berapa lama jadi? Kurang lebih 1 tahunan, tapi itu pun jarang ketemu. Jarang ketemu. Iya. Akhirnya nikah. Dan saya yakin diajak menikah dia itu karena dia itu sering ngingetin saya ibadah. Terus sampai sesunah-sunahnya itu diingetin. Kayak sholat sunnah, puasa sunnah gitu. Terus dinasehatin yang baik-baik lah, sering. Oh, Jadi dari situ saya yakin gitu, mau buat dinikahinya. oke. Kamu memilih dia sebagai imam Iya. kamu karena kamu diarahkan ke jalan yang benar terus. Iya benar, Kamu nggak ada ngelihat gelagat-gelagat aneh sebelum menikah? nggak ada. Nggak ada yang aneh-aneh ya. Lalu setelah menikah bagaimana? Nah setelah itu menikah ya di 2025, tepatnya bulan April. Pada saat itu selama 2 bulan menikah itu aku nggak dibikin bahagia sama sekali. Kenapa? Kesalahan dikit langsung dimarahin. Padahal nggak sengaja, terus langsung dibentak, dimarahin gitu sampai aku tuh gemetar, ketakutan. Setelah menikah malah dia galak sama kamu. Ya nggak nyangka banget gitu, padahal masih beberapa minggu gitu. Itu dia kasar ngomongnya sampai keluar kata-kata kotor juga. Kasar bagaimana? Boleh nggak saya tahu? Waktu itu aku nggak sengaja ninggal kompor. Terus pancinya gosong, tapi dikit aja sih gitu. Terus aku nggak sengaja gitu. Terus dia langsung lihat, langsung marah, tolol kamu ini gitu. Sama mukanya serem banget gitu. Sampai aku di situ gemeter banget. Aku udah minta maaf di situ, iya. Jangan diterusin ngomong kayak gitu, aku takut. Terus dia tetap nerusin ngata-ngatain saya tolol. Sambil melotot gitu. Terus setelah dimarahin itu di silent treatment. Mesti sering banget dia kesalahan dikit saya langsung dimarahin. Habis itu didiemin sampai berjam-jam, bahkan pernah sampai 2 hari didiemin. Itu gak enak banget. Terus waktu itu waktu saya yang masalah kompor itu kan saya didiemin. Saya didiemin itu sampai malam, sampai berjam-jam. Akhirnya saya minta maaf lagi, maafin aku ya gitu. Aku kan nggak sengaja. Kamu bawa aku jauh-jauh ke sini, jauh dari keluarga aku, tapi kamu selalu siksa aku di sini. Masa kesalahan kayak gitu kamu marahnya sampai kayak gitu, terus ngediemin aku sampai berjam-jam gitu. Maafin aku. Aku ngomong, aku nangis sampai nangis di situ, dia diem main HP sambil ngegame. Aku bilang di situ, kenapa sampai marahnya kayak gitu? Kan aku udah minta maaf, dengerin aku, jangan main game terus, tetep aja. Sampai itu aku sampai berjam-jam nangisnya. Aku sampai berjam-jam, aku bilang ke dia,
kita baru nikah loh, kok kayak gini? Aku kan juga pengen bahagia kayak orang-orang, baru nikah. Ayo kita senang-senang yuk, jangan kayak gini terus. Kamu jauhin aku dari keluarga, tapi aku di sini diginiin, disiksa batinku. Kamu sadar nggak saya gitu? Dia tetap aja diam. Baru sampai berjam-jam baru dia jawab. Cuman gitu aja. Padahal saya udah nangis-nangis. Sampai nangis-nangis banget di sebelah dia itu. Tapi cuman jawabannya gitu. Jadi beda ya antara kamu pacaran dengan setelah menikah? Iya ya? beda banget. Makanya saya shock banget, kaget, gak nyangka kalau dia sekasar itu gitu. Sering berantem seperti itu? Sering, kalau saya gak nurut gitu dimarahin gitu. Waktu itu saya gak nurut. Jadi kan waktu itu kan waktu pertama nikah. Waktu pertama nikah itu dia minta uang tabungan aku 30 juta. Dia minta uang tabungan kamu? Iya. Oke. Di situ kan dia tahu nominal tabungan saya di ATM gitu kan. Nominal uang saya di ATM. Terus waktu itu dia minta mau invest ke baju. Itu masih beberapa hari nikah sih. Invest ke baju, habis itu Kamu kasih? ya sebenarnya berat. Awalnya saya berat, yakin tak kamu gitu. Ini aku susah nabung loh gitu. Saya juga berat kan di situ, itu saya ngumpulinya juga susah gitu, nggak gampang. Terus dia tetap aja kayak maksa banget. Terus saya juga di situ kalau misalnya nggak diturutin pasti dia ngambek kan gitu. Akhirnya pasti kamu dia kasih? ngediemin saya. Ya, akhirnya saya kasih semuanya. Ya udah kalau emang itu kemauan kamu gitu. Terus saya transfer ke temennya itu semuanya. Dia nggak pegang uang sama sekali. Terus akhirnya terus dia bilang nanti uang DP mobil biar aku aja yang bayar gitu. Jadi kita ada rencana beli mobil setelah nikah. Saya pengen tanya, ini kerjaannya apa ya si cowoknya ya? Cuman ngajar SD aja sih kalau dipanggil. Dan itu mungkin nggak nyampe 500.000 per bulan. Sama ngisi kajian berarti? Ya. Kamu sebelum nikah kamu sudah tahu pekerjaan dia apa? Tahu. Tapi saya nggak memberatkan itu. Saya ya udah kalau misalnya dia belum ada pekerjaan yang matang, biar ngebantu saya aja kerja bareng-bareng nantinya gitu. Oke, berarti ini bukan cuma cabul dengan cewek, tapi juga bisa kasar. Mau kondo juga? Banget. Saya boleh nggak cerita? Boleh. Jadi waktu itu aku sama keluarga itu ke Malang, mau bawa pulang barang-barangnya Firda ini. Dan di situ aku nggak nyangka banget, padahal itu di situ kulkas, mesin cuci, itu dia yang beli. Itu beli baru waktu pindahan ke Malang. Nah waktu kita mau bawa itu semua, dia malah berat. Aku mesin cuci, kamu kulkas gitu. Barang sepele gitu aja direbutin, malu-maluin banget gitu. Setelah keributan ini? Iya. Itu di depan ibu saya. Di depan mintanya. ibu. Oh bagi-bagian minta gitu bagi ya? 2, padahal itu yang beli dia. Itu sih kalau kesaksian dari saya kemokondoan itu tadi. Langsung saya nyasihin omongan dia tuh langsung kayak kaget. Oke. Kamu tahu pertama kali dia ini selingkuh dan ternyata dia ini player dengan banyak cewek, cabul, dari mana? Baru sehari keluar dari rumah itu saya dapat laporan dari cewek. Dia udah ngajakin tidur cewek itu. Oh kamu keluar dulu dari rumah? Kamu keluar dari rumah kenapa? Ya itu nggak betah karena udah dikasarin, benar-benar ketakutan banget saya. Sampai nekat banget keluar rumah. Keluar rumah. Itu berapa bulan setelah menikah? Apanya? Ributnya keluar dari rumahnya? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan setelah menikah kamu keluar dari rumah. Kemana kamu?
pulang ke rumah orang tua. Pulang ke rumah orang Iya. tua. Karena dikasari tadi. Iya betul. Oke, habis itu ada yang DM kamu atau bagaimana? Tiba-tiba besoknya itu ada yang DM saya, Mbak, kamu kenapa sama dia gitu? Pisah tak gitu. Terus belum sih gitu. Kenapa emang gitu? Terus ini loh Mbak, dia ngajakin saya tidur. Kata cewek itu. Ngajakin saya tidur di kontrakannya. Gitu. Cewek itu tahu kamu dari mana? Kok bisa sampai ke DM Kita kan sering bikin konten gitu berdua. dengan suami? Heeh. Jadi ya mungkin taunya dari situ. Juga follow-followan sama Instagram suami saya itu. Oke. Terus cewek itu ngomong apa? Ya itu dia ngelaporin ke saya kalau dia diajak tidur. Dan mengirim bukti-bukti chatnya semuanya. Saya ada buktinya Mbak, kalau Mbak gak percaya kalau dia ngajak tidur saya gitu. Terus dikirim semua bukti-buktinya, ya ngajak tidur. Maksa. Apa yang kamu rasakan saat itu? Ya gak nyangka banget. Di situ posisi aku masih sedih. Masih sedih banget. Kayak ini beneran pernikahanku kayak gini berujung pisah. Tapi dia malah sibuk mencari cewek lain gitu. Sibuk menghubungi cewek lain. Itu gak hanya itu yang ngelapor ke saya. Oh ya? Ada yang diajak pacaran, diajak ta'aruf, diajak jadi istri kedua. Itu cewek yang berbeda-beda semua. Hah? Modusnya dari mana? Ya cewek itu kayak nggak nyangka gitu loh. Akhirnya langsung lapor ke saya. Oh, dari kajian online tadi berarti? Enggak, bukan mantan-mantannya itu. Oh, mantan-mantan. Yang pernah deket. Dihubungin lagi sama dia. Diajakin nikah, diajakin pacaran gitu. Anak sekolah diajakin nikah. Cewek-cewek itu semuanya lapor dengan kamu akhirnya? Karena cewek-cewek itu kayak ngelihat postingannya suami saya ini udah nggak ada sayanya gitu, kok dihapusin semua gitu. Terus ini kok dia ngehubungin saya kayak gitu kata cewek itu. Akhirnya dia ngelaporin lah ke saya gitu. Oke, tapi ini ada buktinya semua ya? Cuma dia tadi... Ada. Oke, ini foto pernikahan kamu dengan dia. Betul. Aduh, sakit jiwa ternyata selama ini aku nikah dengan laki-laki yang sudah hubungan badan ya, HB ya. Iya. Dengan cewek lain 7 hari sebelum acara pernikahan. 7 hari sebelum acara pernikahan. 7 hari. Next. Ini cewek yang ngaku main sama suami kamu 7 hari sebelum pernikahan. Iya. Oke. Kamu di mana itu cowoknya? Gus abal-abal yang ngechat ya? Betul. Oke. Kamu di mana? Kenapa? Nanya di mana? Kamu tuh bisa, oh ceweknya yang protes, ceweknya marah. Marah, kaget. Lihat kamu nikah kayak gitu punya ya. Iya. Lihat si Gus ini nikah sama kamu. Cewek ini kayak kesel gitu, wah nggak bener ini harus saya laporin ke istrinya gitu. Makanya dia langsung lapor ke saya. Kamu tuh bisa-bisanya ngewe sama aku, tapi minggu depannya nikah. Keterlaluan banget sumpah. Kamu paham apa nuduh gitu? Oke. Next. Oke, ini slide kedua. Ayo wes aku di Malang sekarang. Kamu tuh ganti cewek-cewek melulu nggak mau aku. Mana ada nggak lah. Takut, kalau takut pakai kondom. Wah, ngajakin ya dia ya. Mumpung aku di Malang sekarang, nggak janji ketemu. Ini chat setelah nikah dengan kamu? Kata ceweknya ini sebelum nikah gitu. Mana buktinya kalau kamu udah pernah gitu. Udah mana bukti chatnya gitu, ada tak gitu. Dikirim ini. Saya dikirimin itu. Oh. Oke, kita next ya. Kita Dan lihat itu dulu kata ya. ceweknya emang beneran terjadi di hotel. Oh, mereka melakukan hubungan seksual di hotel? Iya, betul. Kamu sudah periksakah kesehatan kamu? Sudah. Aman? Aman. Baik-baik Alhamdulillah. saja, sehat? Alhamdulillah. Oke, itu dulu yang paling penting ya. Iya. Ini chat apa ini? Dengan cewek yang sama atau dengan cewek yang berbeda? Ini dengan masih cewek yang sama. Yang seminggu itu sebelum nikah. Sebelum nikah ya. Jadi habis boleh disebutkan platformnya? Boleh. Oh ya. Jadi
sebelum di WhatsApp ini mereka chatnya di Facebook. Akhirnya si I itu minta nomor WhatsApp cewek ini, langsung deh lanjut WhatsApp, kemudian ketemuan dia dan melakukan hubungan itu 7 hari sebelum nikah sama saya. Oh, kan gak usah nginep, main bentaran aja gak apa-apa. Ayo wes biar cepet. Oke, kayaknya lagi ngebet banget ya. Next. Ini apa ini? Kalau itu cerita dari salah satu korban yang dia porotin, kemudian ditinggalin. Dijanjiin nikah, tapi enggak. Diporotin, ditinggalin. Dia cerita itu ke saya. Sama modusnya berarti? Ini jarak dia pacaran sama anak ini, sama pernikahannya juga deket. Jaraknya juga dekat. Jadi habis morotin, berhubungan, terus diputusin, ceweknya nangis-nangis, habis itu selang beberapa bulan nikah. Gitu. Ini apa ini? Kalau ini yang ada di foto itu, ceweknya. Dia minta pulsa 50.000 dengan cewek? Iya. Wah. Bahkan cerita-cerita dari mantannya, saya nggak tahu betul ya, saya cuma ceritain mantannya. Uang makan pun dia minta juga. Minta orderin Shopee Food. Iya. Minta orderin Shopee Food juga? Buat di kos-kosannya. Ini apa ini? Itu dianya sendiri. Jadi kalau dikritik jelek dia nggak mau. Misalnya kalau ada yang komen jelek gitu di postingan Instagramnya, kayak jijik banget, langsung di DM tuh anaknya, diancem, kamu laporin, aku laporin ke polisi, komentar jelek, gini, hapus nggak komentarnya atau gitu-gitu. Yeah. Jadi dia itu benar-benar haus validasi banget, nggak mau dihujat sama sekali, pokoknya haus pujian gitu. Oke, NPD ya anaknya ya. Yeah. Ini laporan dari wanita yang lain diajak tidur bareng. Ini ceweknya cerita ya ke kamu ya? Betul. Walid versi dunia nyata, Kak. Sorry Kak, sebelumnya aku adalah salah satu korban dari laki-laki biadab itu. Tapi memang dia itu terkenal dengan laki-laki Sasimo, Mokondo. Dan dia juga gampang mensetubuhi banyak perempuan dengan iming-iming menikah. Dan sudah banyak perempuan yang sudah dicoba dan tidak bertanggung jawab sama apa yang dilakukan ke perempuan itu. Minta tolong kalau share ini nama dan profil disembunyikan. Bener-bener. Kaget gak kamu? Kaget banget, gemetar. Sampai saya tuh tiap hari kerja gak konsen. Melakukan kegiatan sehari-hari tuh kayak kaget-kagetan gitu tiap hari. Selalu terima DM-DM yang ngebongkar kelakuannya. Dan itu semua ada bukti-buktinya juga. Terus yang paling saya kaget, ternyata setelah speak up, itu masih ada korban yang baru lapor ke saya gitu. Jadi dia disetubuhi waktu lagi haid, waktu lagi menstruasi. Dipaksa. Terus saya pastikan kan, bener kamu dipaksa, saya gitu. Saya tanya ke ceweknya, iya bener Kak gitu. Nggak mungkin kan saya kalau lagi menstruasi berhubungan, nggak mungkin kan Kak berani cewek kayak gitu kan. Saya mikir, oh iya sih ya gitu. Ada bukti fotonya juga kalau itu. Foto apa? Foto yang disetubuhi waktu lagi haid itu, ada. Oke. Ini bukti chatannya ya? Udah ada, kenapa? Iya, kenapa? Oh iya, tadi udah mau ngajak visit kafe, kamunya nggak ada. Aku lagi sakit, mau tanya. Bukannya kamu udah ada istri? Oh, cewek itu tanya. Mau tanya, bukannya kamu sudah ada istri? Dia jawab, sudah pisah. Sini tidur di kontrakanku aja kalau nggak percaya. Cewek bilang, bukannya baru belum berapa bulan nikah udah pisah? Terus cowoknya jawab, mau nggak? Makanya kesini tak cerita. Oke, ceweknya bilang nggak mau. Ini apa ini? Ini fotonya. Oh, foto-foto bareng mereka. Yang haid dipaksain itu. Oh,
dikirim ke kamu. Iya, Semuanya berarti lapor semua ke kamu ya? iya betul. Tapi karena itu aib, jadi saya tutup mukanya dia. Setelah diviralin dia ada hubungin kamu nggak? Gak ada sama sekali. Kontak kamu nggak ada sama sekali? Gak ada sama sekali. Minta maaf gak ada. Tapi orang tua kamu marah? Orang tua kecewa banget. Apalagi yang soal dia udah nikah siri itu. Dia udah nikah siri sebelum sama saya ternyata. Dan saya baru tahu baru-baru ini dari saudaranya. Keluarganya gak ada yang bilang, gak ada yang terus terang orang tuanya ke saya. Dia sudah nikah? Udah cerai belum? Itu yang gongnya lagi. Jadi waktu saya dikenalin ke orang tuanya itu, saya dibawa ke rumahnya, ternyata dia belum resmi cerai sama istri ke-1. Belum selesai. Saya benar-benar gak tahu di situ. Kamu nggak tahu apa-apa ya? Tahu. Wah gila. Padahal ini dirayakan kan pernikahan kalian Iya, ini? benar. Dirayakan banget. Dirayakan banget. Iya, di keluarga dia. Gitu. Duitnya dari mana dia? Dari ayahnya. Oh. Di keluarga dia. Ini mohon maaf ya, katanya dia S2 orangnya. Enggak. Dia cuman sampai S1. S2-nya? Bohong. Jangan-jangan S2 Mesir pula? Bukan. Bohong. Iya, Kamu bohong. tahu dari mana dia bohong? Ya, sebenarnya udah tahu sih, tapi kayak, loh, saya juga heran kok S2 gitu. Terus mau saya komplain ini takut bertengkar gitu. Kamu lihatnya taunya dari mana? Di undangan? Di undangan, dan di situ saya dikasih gelar S-Cat. Oh kamu juga dikasih gelar? Dia dijadiin S2, kamu dapat gelar S-Cat. Sarjana kedokteran? Iya. Iya, tanpa perizinan saya, dan saya nggak terima itu, tapi dia tetap maksa buat ngasih gelar itu. Ada bukti chatnya, dia bilang kayak gini ke saya. Bukti undangannya juga ada. Iya, bilang kayak gini. Ini nama kamu aku kasih gelar S-Cat ya biar bagus aja kata orang-orang gitu. Wah. Terus saya balas, ngawur kamu. Terus habis itu lanjut di telepon, saya marah. Hapus nggak gitu, hapus sekarang gitu. Saya benar-benar maksa banget minta hapus, tapi disuruh diem. Saya Keluarga kamu lihat itu bagaimana? kecewa, pokoknya benar-benar kecewa banget. Keluarga aku nggak nyangka gitu. Bukan, maksudnya lihat nama kamu ada S-Cat-nya bagaimana? Nggak tahu. Orang tua kamu nggak tahu? Karena itu undangan buat di acara yang Cowok. ada di Probolinggo. Acara. Bukan yang di acara di Kalau acara kita. saya nggak kasih, saya kasih apa-apa. Bahkan dia pun nggak saya kasih. Oh acaranya dua, satu di undangan dia, satu lagi di acaranya di rumahnya kamu. Iya. Undangan kamu nggak kasih gelar apa-apa. Enggak. Apa adanya. Kalau di, Iya. di undangan dia sampai dia S2 dan juga kamu dikasih S-Cat. Itu foto Iya, apa? benar. Foto di kampus. Ya, di kampus UB. Ini asli memang. Enggak. Padahal dia S1 di UMM. Oh, jadi Ini foto ini doang. dia loh yang ngefotoin dok. Oh, kamu yang fotoin? Aku yang fotoin. Waktu itu aku tahu sebenarnya. Loh, kok di UB gitu. Saya cuman dalam hati saja gitu. Soalnya saya tahu pasti kalau saya omongkan pasti dia nanti marah ke saya. Langsung dijudge. Oh, memberikan framing bahwa dia kuliah di situ. Mm-mm. Astagfirullah. Saya mau komen ke dia, kenapa di UB gitu. Gak berani saya. Soalnya pemarah orangnya. Kamu dikatain gak pernah kuliah. Iya, diem aja. Kamu kan bukan anak kuliahan gitu. Tahu apa kamu gitu katanya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Kamu marah, kesel, atau ngerasa ditipu, sedih, kecewa, atau apa sih yang... Semuanya. Kecewa, sedih, ngerasa tertipu. Pertama ngerasa tertipu banget. Dan kecewanya itu ya karena sampai sekarang pun dia masih ngehubungin banyak cewek gitu. Bahkan setelah saya speak up,
dia ngajak nikah. Cewek. Orang lain? Cewek itu sendiri yang lapor ke saya. Tahun ini rencananya. Jadi si korbannya ini tadi lapor ke dia, Mbak terima kasih ya udah speak up masalah ini. Padahal aku rencana tahun ini mau nikah sama dia. Untung aja ada speak up ini jadinya aku gak jadi gitu. Jadi hasil speak up dia itu udah nyelamatin satu cewek itu. Yang mau diajakin nikah tahun ini. Ada yang diajak ta'aruf juga. Wah gak nyangka ya ternyata banyak mbak yang diajakin gitu. Kirain dia serius sama saya, kata cewek itu kayak gitu. Makasih ya mbak udah membongkar ini semua katanya. Kalau dia nonton video ini, apa yang pengen kamu sampaikan ke dia? Ya cepet berubah, cepet sadar gitu loh. Sadar kamu itu udah banyak nyakitin cewek. Tobat lah sekarang gitu. Kamu masih baik ya ngomong seperti itu ya? Kamu gak mau ingin ngelaporin kah? Saya sudah lapor. Tapi ya itu harus korbannya langsung yang melapor katanya. Kata polisinya. Sedangkan si korban-korban ini kan itu termasuk aib ya dok ya. Jadi susah buat ngumpulin korban-korban ini buat jadi saksi. Mereka pada gak mau. Mereka laporan ke si Firda aja itu minta sembunyiin identitasnya. Iya. Apalagi jadi saksi. Mereka gak mau. Itu yang susah buat laporan ke polisian. Oh malu ya? Iya malu. Tapi kamu pengen penjarain dia? Pengen banget ya. Ya soalnya itu dia masih belum sadar kesalahannya. Dan masih mencari-cari. Dan cewek-cewek itu juga ternyata masih belum tahu yang lagi viral gitu. Ya karena kamu tutupin mukanya. Kalau dia datang, minta maaf dengan kamu sampai berlutut-lutut, minta kesempatan kedua dengan kamu. Masnya balik sama saya, nggak saya terima. Nanti coba saya bantu ya, saya coba lihat dari pengacara saya ya, coba nanti ya. Iya. Saya punya tim pengacara di Surabaya, nanti saya lihat. Iya. Coba nanti saya bantu. Ternyata dia nikahin aku itu bukan karena sayang sama aku. Jadi waktu... Saya penasaran. Ini kan nakal, penipu, pembohong. Dari awal aja dia nipu gelar mau nikah. Gus abal-abal. Ceweknya banyak di mana-mana. Kenapa orang yang dipilihnya kamu untuk dinikahi? Saya juga nggak nyangka banget itu sih. Sakit banget. Padahal saya sebelum nikah itu menjaga keperawanan saya. Tapi kenapa dapatnya kayak gitu? Kenapa dapatnya dia? Padahal saya selalu menjaga keperawanan saya. Itu yang paling sakit banget sih. Kamu jaga benar-benar? Astagfirullah. Selama pacaran kan dia banyak modus dengan cewek-cewek ya? Selama pacaran dia ada modus dengan kamu? Enggak sih, enggak kelihatan. Ya saya yakinnya karena ya itu dia sering ngingetin ibadah saya itu. Dan saya melihat keluarganya juga baik. Hanya saya semakin yakin di situ. Dan waktu baru sehari acara di rumah dia, itu dia kan lagi bongkar hantaran yang dari saya ya dok ya. Itu dia langsung panggil saya, sini kamu, duduk sini katanya. Saya kaget banget. Kayak muka-muka orang mau marah gitu. Terus saya duduk di hadapan dia. Apa ini gitu? Emang aku minta baju kokoh ini katanya. Palingan ini harganya cuma 50.000 ya kata dia kayak gitu. Kok kamu kayak gitu sih gitu? Kamu tahu dari mana itu harganya 50.000? Itulah harganya 5 kali lipat dari yang kamu bilang. Saya gitu. Saya tunjukin cekotan di toko oranye itu. Terus dia langsung diem. Terus cari-cari kesalahan saya yang lainnya lagi. Di situ dia komplain soal waktu itu saya kan kasih paket skincare gitu, ada sabun, skincare yang lain juga. Terus dia itu nggak cocok sama sabunnya, nggak sesuai sama yang dia minta. Saya juga sebelum nikah itu ada nawarin dia, kamu pakai skincare apa gitu. Terus nggak cocok. Terus sabun ini apa? Kok dibeliin ini? Aku kan nggak minta ini, kata dia. Loh, itu lebih mahal loh daripada yang kamu minta gitu. Aku cuman pengen
ngebagus-bagusin aja. Aku pengen ngebagusin aja gitu. Aku bukan niat beliin sembarangan kamu gitu. Padahal aku di situ kerja keras buat ngumpulin uang, buat beliin hantaran dia, tapi dicaci maki. Dia kasih nafkah nggak sih untuk kamu selama menikah? Ya itu, selama 2 bulan menikah itu dari pekerjaannya dia kasih saya 150.000. 150.000? Selama 2 bulan nikah? Iya. Tapi dia dapat 30 juta. Terus ada 10 juta lagi. Ada juga motor kan? Ya benar kan? Beli HP, beli laptop juga minta ke dia. Oh iya? Iya, HP. Ya. Ngontrak juga dia minta Kontrakan, bayar patungan kontrakan. sama saya. Ya. Dan waktu itu juga dia Agus. dia juga bantuin saya ngonten sih, jadi kerja berdua gitu. Trauma kamu? Trauma ada banget, kayak apa, takut kayak dipermainkan lagi. Oke, semangat Firda ya, jangan takut ya, masih banyak laki-laki yang baik di luar sana. Saya coba bantu sebisa saya. Sebagai kakak, sebagai orang tua, gimana kalian? Kasian dok, dia tuh sempat berat badannya turun drastis. Nah sebenarnya sebelum dia tuh bilang kalau suaminya ini kasar atau segala macam, kita tuh udah curiga. Badan dia itu kurus, terus ekspresinya kayak mikir sesuatu. Gitu. Setiap pulang ke rumah dia itu kurus. Gitu. Kok kamu kurusan sih? Aku bilang gitu. Tapi dia kayak nyembunyiin sesuatu, bilang enggak, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kita sebelumnya udah punya feeling ke situ. Tapi giliran tahu kayak gini, udah deh. Kecewa banget, kasihan, hancur dia dok. Mau menyampaikan sesuatu sama perempuan-perempuan di luar sana agar lebih hati-hati. Nggak bisa ngelihat dari covernya aja, harus benar-benar diselidiki. Dan saya juga mau menyampaikan minta maaf sama keluarga saya, kakak-kakak saya. Maafin aku udah salah pilih pasangan, udah ngebuat kalian sedih, udah ngebuat kalian repot. Maafin aku. Dan untuk korban-korbannya dia yang udah disakitin, yang udah ditipu, kalian tetap semangat ya. Harus tetap jalan. Hati-hati. Untuk selanjutnya harus hati-hati. Semoga luka kalian dan trauma kalian cepat sembuh. Amin. Kamu korban yang bisa menyemangati korban yang lainnya. Luar biasa. Saya kasih penutup. Saya percaya pernikahan itu satu kali. Di antara banyak artis yang sekarang sedang bercerai. Di antara banyak keluarga yang bermasalah. Tapi saya orang yang percaya dengan pernikahan. Bahkan saya bisa ada di titik seperti sekarang. Saya bisa menjadi Dr. Richard Lee seperti sekarang karena pernikahan saya. Karena saya memilih orang yang tepat untuk mendampingi hidup saya. Tapi sebelum menikah itu mendapatkan tapi sebelum kita mendapatkan kesuksesan dalam pernikahan itu, penting untuk memilih orang yang tepat. Dan untuk memilih orang yang tepat, kita harus melihat bibit, bebet, bobot. Nggak bisa kita cuma lihat sampulnya saja yang terlihat di luar. Kita harus kenal lebih dekat, lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, sampai ke keluarganya. Dan kita tidak cukup hanya menggunakan ini. Tapi kita juga harus menggunakan ini. Baru rumah tangga kita akan bahagia. Baru kita akan mencapai kesuksesan dalam pernikahan. Tapi kalau kita cuma menggunakan ini, biasanya rumah tangga kita itu akan berantakan. Ini jadi pelajaran untuk kita sama-sama. Untuk
kamu, untuk teman-teman yang lain di luar sana, mudah-mudahan tidak terjadi pada yang lainnya.